Sahabat Keranggan TV, saat ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, tepatnya di depan perumahan Bumi Eraska. Di kawasan ini banyak sekali pedagang kuliner. Di sini terdapat ada pedagang sari tebu, ada juga pedagang rujak jambu kristal, juga ada pedagang pisang goreng tanduk. Juga pedagang lainnya juga banyak di sini. Nah, bagaimana dengan situasi usaha dagang di kawasan ini? Kita tentu akan berbincang-bincang dengan salah satu pedagang yang ada di kawasan depan perumahan Bumi Eraska. Dengan Kang siapa, Kang? Saya Asep Mustafa. Dengan Asep Mustafa. Asep Mustafa ya. Nah, ini kalau Kang Asep sendiri kan ini owner sebenarnya ya. Owner. Kebetulan di Hari Raya Idul Fitri ini karyawannya lagi mudik pulang kampung, belum balik. Mau nggak mau owner turun tangan, ya nggak? Nah, Kang, ini di usaha sari tebu ini udah berapa lama, Kang, sebenarnya, Kang? Kurang lebih 1 tahunan saya baru jalan 1 tahun. 1 tahun ya. Dari 1 tahun ini perjalanannya udah punya berapa outlet nih? Sementara memang baru 3 outlet, 3 gerobak lah. Karena kita kaki limaan. Iya. Outlet kan lumayan. Benar-benar ya. Nah, ini sebenarnya apa sih, Kang, yang menginspirasi Kang Asep ini buka usaha sari tebu ini? Awalnya hobi sendiri ya. Hobi ya? Jadi saya tuh hobi minum tebu. Jadi kalau gitu ya. jalan-jalan kemana nemu tukang tebu, pasti saya berhenti dan minum. Selain memang pelepas dahaga, tebu kan sehat juga. Bukan karena hobi terus kemana-mana bawa tebu gitu, Kang? Jadi hobi ya menghasilkan cuan. Iya, iya. Kan kalau zaman dulu waktu pramuka kan, Kang, ya, kita kalau lagi hiking ke daerah kampung nemu pohon tebu kan kita garot aja tuh ya. Zaman dulu masih kecil kayak Gitu gitu. ya. Sekarang kan di daerah sini nggak ada. Jadi ya. kita mau nggak mau supplier tebu harus daerah luar lah, selain dari Jakarta atau Jabodetabek ini. Makanya ngambilnya juga dari Kediri. Begitu jauh juga dari Kediri ya. Nah, berarti ini tebu bisa ngomong Jawa dong, Kang? Bisa. Dia ngomong Jawa bisa. Tapi tebunya nih berbeda ya dari umum yang kita tahu kan tebu tuh warnanya ungu ya. Kalau ini kok hijau nih? Jadi memang katanya memang tebu hijau ini memang yang bagus untuk dikonsumsi langsung. Beda dengan tebu ungu. Selain memang rasanya juga tebu ungu itu kurang enak. Manisnya kurang enak. Kurang manis. Kurang manis. Kadang katanya kecut. Gitu ya. Yang enak tuh. Apa karena dari kandungan airnya, Kang? Kandungan airnya lebih banyak tebu hijau daripada tebu ungu? Kalau kandungan airnya sama aja. Sama aja ya. Karena teksturnya aja yang beda. Airnya juga bakalan warna ungu kalau yang tebu. Oh gitu ya. Kalau Kang Asep sendiri di luar usaha tebu ini aktivitas apa nih? Saya ngajar. Oh, ngajar. Ya, ngajar apa, Kang? Saya ngajar PKN juga ngajar SKI. Oh gitu ya. Islam. Luar biasa ya. Tapi udah berkeluarga ya? Udah. Alhamdulillah, bini 3 apa, Bro? Anak 3. Oh, anak 3 ya? Kalau bini 1. Oh, bini mah 1 aja cukup, nggak ada habis-habisnya tuh ya. Repot. Iya, biar kaca di mood terus juga jarang bisa habisnya tuh ya. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini rencana ke depan, Kang, apa nih target dari usaha ini? Tentu kan ada target kalau usaha tuh ya. Targetnya apa sih? Targetnya selain pengembangan juga dari
Iya. Bukan konsep yang berbeda, bukan berarti gerobaknya pakai remote gitu, Enggak. bisa jalan diri itu enggak ya? Enggak ya? Bisa jadi sih tapi ya. Iya. Jadi agak higienis, Oh, lebih gitu rapi ya. kelihatannya, jadi lebih menarik konsumen. Iya. Nah, kalau kita usaha ini kan biasanya kita melihat tuh dari perspektifnya ya. Prospektif seperti apa sih? Usaha sari tebu ini prospeknya seperti apa, Kang? Prospeknya, ngelihat prospeknya karena memang di sini cenderung cuaca itu panas. Iya. Saya pilihan itu usaha itu tadinya antara makanan dan minuman. Iya. Nah, saya spesifikkan lagi pilih ke minuman. Minuman juga saya pilih lagi yang kira-kira nggak membosankan, yang kira-kira bisa sehat buat yang minumnya sama end usernya yang minumnya. Jadi ya saya pilihnya es tebu karena kan kelapa udah banyak. Iya. Pilihannya kelapa, tebu, tapi tebu yang sedikit, makanya Jati Sampurna ini pertama kalau nggak salah. Iya. Saya keliling-keliling nggak ada, maka saya pertama nih yang nonton Jati Sampurna di sekitaran pelanggan lah. Nah, kalau bicara soal permodalan nih Kang, kita nggak bicara soal keuntungan dulu ya. Nah, setiap usaha itu kan pasti ada modalnya. Selain modal keberanian, semangat, tentunya modal finansial kan juga ada ya. Nah, modalnya berapa sih sebenarnya untuk membuka usaha sari tebu ini Kang? Ya kurang lebih dari bikin gerobak, kemudian alat perah tebunya, alat giling, alat penggeraknya, kemudian cup seller, dan embel-embel kayak tempat es dan yang lainnya kurang lebih habis sekitar 12 sampai 13 lah. 12 juta udah termasuk dengan mesin gilingnya tuh. Semuanya udah lengkap lah. Lumayan besar juga modalnya ya. Ya. Kalau umpamanya nggak pakai mesin giling Kang, kalau kita kunyah aja gimana tuh Kang? bisa itu lebih sehat kayaknya itu. Kita kunyah, kita lepeh gitu kan. Tapi yang pentingnya nggak ada. Nggak ada ya. Ada laler Kang ya. Oh, jadi 12 juta itu udah semua ya. Semua. Udah termasuk plastik ya, cupnya juga ya. Semua lah udah lengkap. Semua itu. ya. Lampu-lampu, kabel-kabel dan yang lainnya juga. Iya, iya. 11. Nah, sekarang bicara soal keuntungan nih Kang. Boleh dong kasih bocoran dikit nih. Berapa sih Kang? Keuntungan omset per hari deh. Iya. Omset aja ya. Nah. Omset ya tergantung cuaca juga sih. Gitu ya. Karena ngaruh banget. Jualannya kita air, kalau turun air repot juga. Gitu ya. Jadi kalau tergantung tempat juga kita milih tempatnya bagus atau enggak. Ya kalau di sini kurang lebih kalau lagi bagus ya kadang-kadang 500, 600. Iya. Atau 400. Kalau ya musim hujan ya apa boleh buat, kadang-kadang 200 juga agak susah. Iya. Jadi usaha sari tebu ini ada ketergantungan dengan cuaca ya. Kalau begitu kenapa nggak bekerja sama dengan BMKG aja Kang? Iya. Ya dilihat perakiraan cuacanya gitu. Sama pawang. Iya, nah kalau bisa yang jualan ngerangkap pawang juga. Pawang hujan. Ya kalau cuaca mah semua ngaruh ya jualan kadang-kadang. Cuman ya kita bagaimana seorang pelaku usaha itu diujinya bukan saat omset gede, di saat omset kecil gara-gara ada hambatan tersebut. Kalau kita bisa bertahan ya kemarin ya bertahan, alhamdulillah sekarang curah hujannya sudah mulai kurang. Iya. Insya Allah tinggal panennya nih. Iya. Nah Kang, ini kita mau minta tipnya nih Kang. Kan kebanyakan orang usaha kan begini Kang ya. Orang mau buka usaha terkadang suka latah gitu Kang. Melihat orang usaha begini rame, oh pengen ikut-ikutan gitu. Usaha begini rame, oh ikut-ikutan. Begitu sepi, ngedon dia Kang. Nah ini apa sih Kang tipnya Kang untuk bisa bertahan menjalankan satu usaha gitu? Oke. Jadi untuk bertahan menjalankan satu usaha perlu ada pengalaman ya. Saya usaha itu gagal udah 3 kali. Tuh, kan? Ini yang keempat kali nih. 4 kali bangkit, move on. 4 kali bangkit. Oh, iya. Jadi memang dulu karena kurang ilmu, kurang Iya. pengalaman, jadi yang ketiga kali itu gagal semuanya. Nah ini adalah yang keempat. Nah bisa bertahan saat cuaca kayak kemarin hujan terus menerus sampai saya nombok buat bayar karyawan nombok itu ya dari perbuatan sebelumnya dan pengalaman sebelumnya yang bikin saya bertahan itu. Iya. Jadi
kan orang kalau usaha itu kan tentu kan ada kiat-kiatnya ya, jurus-jurus tertentu, bahkan jurus-jurus pamungkas juga kan, yang namanya orang usaha tuh pasti ada strategi marketingnya seperti apa. Nah, kita mau minta tipsnya nih Kang, gimana sih usaha itu kita bisa bertahan dalam situasi yang seperti apapun, kita bisa bertahan. Ya, untuk pelaku usaha, apalagi UMKM, apalagi kaki lima yang di luaran di pinggir-pinggir jalan, tipsnya satu doang, sabar doang. Sabar ya. Sabar doang, nggak ada lain, nggak ada bukan, sabar. Karena buat pelaku UMKM itu gampang sedih dan gampang senyum. Iya. Gampang senyumnya baru ada pelanggan satu aja udah tersenyum. Iya. Gampang sedihnya pas cuacanya lagi nggak menentu kayak jualan es kayak gini, itu sedihnya. Tapi bagaimana kita bisa sabar, mau mewujudkan cita-cita kita. Jadi itu yang bikin buat sih di situ. Jadi kita ada uang apa aja demi usaha kita, direlakan aja. Seperti investasi kita lah ke depannya. Kalau kita udah cakep, udah settle juga insya Allah ada ganti. Iya. Artinya untuk berjualan di kaki lima atau usaha apapun, mental juga diperlukan ya. Mental diperlukan. Dan usaha itu yang nggak semudah yang kita lihat. Misalkan orang-orang udah sukses. Iya, betul. Kalau usaha itu gampang, cepat, banyak orang yang kaya dan usaha. Iya. Banyak banget. Karena usaha itu susah, pas ada rintangannya. Nah, itu yang bikin mental kita drop lah. Iya. Nah, kalau usaha Sari Tebu sendiri, ada nggak kiat tertentu Kang? Kiat khusus ini untuk menjalankan usaha Sari Tebu? Ya, kalau kiat khusus, dan cuma strateginya paling ya namanya juga jual makanan atau minuman, paling ya dari segi kebersihan, kerapihan sampai jual itu penting juga lah. Iya. Jadi biar kita pelanggan juga nggak kabur. Kadang-kadang ya ada satu dua yang pelanggan yang bukan rese, memang pikiran mereka pengen higienis, bersih, rapi yang. Iya, betul. Nah, sekarang cara nih Kang bicara soal pelanggan, gimana sih Kang cara mempertahankan seorang pembeli itu bisa menjadi pelanggan tetap? Itu dari pelayanan. Ya, ramah, senyum, tegur, sapa. Kang Asep, ada nggak nih pesan-pesan buat para pelaku usaha yang baru memulai usahanya nih, supaya usahanya bisa bertahan, bisa berjalan sampai bisa meraih apa yang menjadi harapan dan cita-citanya nih? Apa nih? Buat teman-teman pelaku yang tergiur di bidang usaha apapun itu, yang perlu dilakukan langsung doing aja. Langsung lakukan, langsung bergerak ketika ada modal, tapi jangan lupa sebelumnya cari ilmu tentang usaha tersebut lah. Cari ilmu tentang usaha tersebut, terus ambil resiko paling rendah dan ambil resiko paling rendah lah. Ambil resiko paling rendah, resiko yang terukur istilahnya. Resiko paling rendah, modal paling kecil, untung paling besar. Gitu ya. Itu yang dicari ya. Yang penting jangan terlalu banyak pikiran bangkrut atau apa, yang penting lakuin aja usaha. Jalan aja dulu jalan dulu. Usaha ada modalnya, jalan usaha, bekalin ilmunya yang mau dijalanin usaha tersebut, sama sabar. Jangan belum apa-apa udah mikirin untungnya berapa nih, modal sekian untung berapa nih. Takut rugi gitu kan, jalanin aja dulu. Jalan dulu. Karena rezeki itu sesungguhnya Allah ya. Allah yang Maha Kuasa yang menurunkan rezeki. Makanya kata orang, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Niatnya kalau memang niatnya ikhlas, tulus, dengan semangat menjalankan usaha, insya Allah rezeki ngikutin Kang ya. Dan ditambah lagi apa Kang? Jangan apa namanya, kalau kita biasanya dagang nih kan, kalau pas kena kendala dikit aja udah down gitu kan. Makanya mental diperlukan juga ya. Sabar diperlukan. Ya, yang sangat banget ini penting banget ya, kita bergantungnya nggak kepada orang-orang, siapa nggak kepada cuaca, ya sama Allah doang. Lain nggak ada bukan. Makanya ketika usaha ya jangan tinggalin usaha kita yang lebih dan harus kita pertahankan, yaitu usaha akhirat kita. Ibadah kita jangan tinggalin. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, udah punya tiga gerobak nih, omsetnya udah berapa Kang rata-rata Kang? Dikit aja Kang, kasih bocoran kalau boleh. Ya paling dikit ya sekitar 900 ya. Omset sehari.
Iya, iya. Kalau cuacanya lagi bagus. Dengan cuaca yang cerah Kang ya. Nah, paling dikit Alhamdulillah, ya. Iya, iya, baik. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga usahanya tetap Amin. berjalan langgeng sehingga bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dari Kang Asep. Amin. Ya tentunya kan setiap orang usaha itu pasti ada target. Semoga targetnya bisa tercapai. Baik, terima kasih Kang Asep. Sukses selalu untuk Kang Asep. Terima kasih.